ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Seperti biasa kita akan membahas kitab Adabul Mufrad, Sahih Adabul Mufrad karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, kita sebagai seorang insan tentunya akan merasakan sakit, merasakan sedih, merasakan kesusahan, kesulitan, dan semua ujian-ujian yang Allah timpakan kepada para hamba. Dan ini sesuatu yang mesti dijalani oleh seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan, yang tua maupun yang muda, yang mukmin ataupun yang kafir. Mereka akan menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waalaikumsalam. Sebagai seorang insan, orang yang beriman kepada Allah, seorang mukmin, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika menimpa sesuatu yang tidak kita sukai, kesulitan, kesusahan ataupun sakit, semuanya kita mengharapkan balasan, kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita akan
membacakan bab yuktabu lil maridi makana ya'malu wa huwa sahihun. Ditulis, dicatat di sebelahnya. Bagi orang yang sakit, semua kebaikan, pahala, amal seperti dia dalam keadaan sehat. Maksud dari bab ini, seandainya seorang mukmin, seorang muslim yang sakit, tetap dia akan mendapatkan pahala yang mengalir. Walaupun ibadahnya kurang, walaupun dia dalam keadaan tidak sempurna. Misalnya kalian sakit, sholatnya tidak sambil berdiri, tapi sambil berbaring. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan, memberikan rahmat dan karunia-Nya dengan mencatat pahala orang yang sakit tersebut sama seperti pahala ketika dia tidak sakit, sholat dalam keadaan berdiri sempurna. Ini merupakan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para hamba. Di dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yamrudu illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahihun. Tidaklah seseorang itu sakit, melainkan dia akan dicatat sama seperti dia beramal ketika sedang sehat. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ibtalahu Allahu fi jasadihi illa kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi, ma kana maridan fa in afahu arahu qala ghasalahu wa in qabidahu wa fi riwayah ghufira lahu wa in syafahu ghasalahu. Tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menimpa seorang muslim ujian dari Allah pada jasadnya sakit, dia mendapatkan musibah sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit, tidak berdaya, jangankan berdiri, duduk saja tidak mampu, ya, jangankan mau berjalan, makan saja dia susah. Maka melainkan Allah akan mencatat semua amalan yang dia kerjakan sama seperti ketika dia sedang sehat beramal, selama dia sakit. Jadi kalau selama kita sakit, sholat sambil berbaring, pahalanya sama seperti waktu kita sehat. Dianggap sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sembuh, ya, maka dia menghapus dosa-dosa kecilnya. Kalau dia sembuh.
Tapi kalau dia sakit kemudian meninggal, maka Allah sudah mengampuni dosa-dosa kecilnya dengan sakitnya tersebut. Ini khusus dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa besar wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ya bagaimana kita tatkala menghadapi ujian sakit, ya apa itu? Bersabar, ya. Datang seorang wanita, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wallazi ba'atsaka bil haqqi." Demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Inni laminal ansar. Saya adalah golongan orang-orang Ansar. Wa inna abi laminal ansar. Dan sesungguhnya ayahku dari golongan Ansar. Fada'ullaha li kama da'auta lil ansar. Maka tolong doakan untukku sebagaimana engkau mendoakan orang-orang Ansar. Jadi wanita ini sedang sakit, ya. Wanita ini sedang sakit dan dia berkata kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia ini orang-orang Ansar yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, saya ini orang Ansar, orang tua saya orang Ansar. Dan saya sedang sakit, tolong ya Rasulullah, doakan saya supaya sembuh. Ya. Ini sesuatu yang dibolehkan. Meminta doa kebaikan, kesembuhan, ya, kepada orang-orang yang berilmu, misalnya. Ustaz, tolong doakan ayah saya sedang sakit. Tolong doakan anak saya sedang sakit. Tolong doakan keluarga kami yang sedang sakit. Ya, yang seperti ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau orangnya sudah di dalam kubur. Kalau orang alim itu sudah di dalam kubur, tidak boleh kita meminta karena mereka sudah meninggal. Adapun yang masih hidup, dia mampu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong sembuhkan si fulan, keluarga fulan, anaknya si fulan. Dan kemungkinan doa orang yang alim itu mustajab, ya. Kemungkinan orang yang banyak ibadah itu doanya mustajab. Maka Nabi SAW mengatakan, ma syi'ti in syi'ti da'atullah ayyu'afiyaki wa in syi'ti sabartila walakil jannah. Ini pilihannya. Terserah kamu, kata Nabi SAW. Kalau kamu mau, saya akan berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan kamu. Pilihan pertama, Rasulullah akan berdoa supaya si wanita ini sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Tapi kalau engkau mau, bersabarlah, maka kamu akan mendapatkan surga. Nah, di sini
si wanita mengatakan, bal asbiru wala aj'alul jannata khotoran. Maka kata si wanita itu, kalau begitu saya mau bersabar saja, ya. Saya nggak mau menjadikan surga itu, ya, sesuatu yang hilang, sesuatu yang dia tidak dapatkan. Artinya apa? Ketika seseorang itu sakit, dosanya terhapus, hilang sedikit demi sedikit. Dosa-dosa kecilnya akan terhapus. Kalau dia bertobat dari dosa-dosa besarnya, berarti sempurna. Dia tidak memiliki dosa sama sekali. Dosa kepada orang lain, dia segera minta maaf. Maafkan saya ini sedang sakit, mungkin saya nggak tahu apakah sehat ataukah nanti bakal bertemu dengan Allah. Minta maaf kepada orang-orang yang dia merasa bersalah. Dia merasa pernah dia berbuat zalim dan yang semisalnya, dia minta maaf. Ya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, ya Allah, aku bertaubat kepadamu dari segala dosaku yang selama ini aku kerjakan, dosa-dosa besarku. Aku pernah begini dan begini, ya Allah, aku bertaubat. Berarti dia sudah bertaubat. Ditambah lagi dengan sakit yang dia alami yang menghapus dosa-dosa kecilnya. Makanya Rasulullah mengatakan walakil jannah. Kalau kamu bersabar dengan sakit yang kamu alami sekarang, berarti kamu bakal masuk ke dalam surga. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu kita amalkan ketika kita sedang sakit. Jangan mengeluh. Kalau sakit jangan mengeluh. Nabi Yakub, kalian tahu Nabi Yakub diberikan penyakit, ya, seluruh badannya itu penuh dengan, ya, koreng, ulat, lebih parah dari bisul, bau, ya. Orang yang dari sini ke Tanggul itu langsung tercium bau. Bayangkan, masyarakatnya kabur, dia diasingkan, ya. Tapi Nabi Yakub ketika ditanya, kenapa engkau tidak minta kepada Allah, wahai Nabi, bukankah engkau Nabi? Sehari mungkin langsung mustajab diterima. Jawabannya apa? Selama ini saya sehat, selama ini saya kuat, selama ini saya makan enak. Sedangkan saya merasakan sakit ini cuman sebentar. Ya. Menunjukkan kesabaran Nabi Yakub alaihissalam. Semua hewan peliharaannya habis. Semua kekayaannya habis. Kalau istilah kita, ada orang yang kena penyakit berbahaya, berobat sana sini ngabisin uang, habis semua. Tapi Nabi Yakub enggak, bukan berobat, memang habis. Dia enggak bisa kerja, dia enggak bisa berbisnis, dia dijauhi orang karena bau.
Orang takut melihat penyakitnya, tapi beliau bersabar, ya. Ada di dalam Al-Quran itu tentang Yakub. Siapa yang tahu? Ingatlah bagaimana Nabi Yakub, ya. Ada itu ayatnya, lupa ya. Ceritakan tentang Nabi Yakub yang dia itu termasuk Nabi yang penyabar. Setelah dia menjalani penyakitnya, dia bersabar, sembuh kembali. Ya. Setelah sembuh kembali, Nabi Yakub mendapatkan kembali semua kekayaannya. Insyaallah ya. Setelah dia jatuh miskin, bangkrut, karena dia bersabar, Allah kembalikan semua kekayaan Nabi Yakub alaihis salam. Ya. Ini contoh orang yang tertimpa sakit yang sabar adalah Nabi Yakub alaihis salam. Jadi jangan kita baru pusing sedikit sudah mengeluh, sudah ngamuk, ya, banting sana banting sini, ya. Orang yang ganggu nyinggung sedikit langsung dimarahin. Kau nggak mikir ini empang, ya. Kalau kita seorang yang sunni, ahlus sunnah, mengikuti jejak salafun saleh, hendaknya bersabar. Nanti kalian akan merasakan bagaimana tertimpa sakit yang lama sembuhnya. Kita semua, ya. Dan semoga Allah memberikan kesabaran ketika mendapatkan hal tersebut, ya. Sabar. Kalau kita bersabar, apa janji Rasulullah SAW? Walakil jannah, walakal bagimu mendapatkan surga. Di dalam hadis Aisyah, ma asabal mu'min min syaukatin fama fawqaha fahuwa kafaratun. Tidaklah menimpa seorang mukmin walaupun hanya tertusuk duri atau yang lebih ringan daripada tertusuk duri, apa? Tergores, berdarah sedikit, ya. Fahuwa kafaroh. Itu semua penghapus dosa, ya. Itu semua akan menghapus dosa. Semua dosa dan kesalahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ini dosa kecil, ya. Adapun dosa besar wajib bertaubat, ya. Wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dari sakit yang menimpa seseorang apa? Hikmahnya? Hikmah seseorang itu ditimpa dengan sakit, dia terhapuskan dosa-dosa kecilnya. Kalau dia bertobat dari dosa-dosa besar, maka dia kemungkinan besar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah keindahan Islam. Itulah kemuliaan Islam. Ya. Allah memberikan ganjaran pahala yang banyak bagi orang-orang yang
memeluk agama Islam. Kalau agama lain belum tentu. Coba kalian tanya agama Kristen, kalian kalau sakit kira-kira dapat apa dari Tuhan kalian? Bingung dia. Ya sakit lah katanya. Kalau kita tidak, ketika kita sakit Allah memberikan ampunan dosa. Makanya kita harus bersabar. Bisa kalian enggak sakit kemudian bersabar? Jangan marah-marah, jangan ngamuk, jangan mengeluh. Coba kalau sakit mengeluh, contohnya gimana? Sakit terus mengeluh, gimana contohnya? Oi kepala nih peningnya, oi ngapo lah pulau cai ini ya Allah. Wong nak begawe, wong nak ini, nak itu, sakit pulau, cak mano ini. Itulah semisal mengeluh, ya. Kalau dia cuman mengatakan, aduh ya Allah sakit, itu biasa, ya. Tapi yang mengeluh di sini adalah mengeluh sambil merasa tidak terima, ya. Ngapo pulo penyakit ni nak nimpo aku ni, astagfirullah. Ya, ya nggak? Seperti itulah mengeluh. Gimana contoh mengeluh? Kalau kalian mengeluh sakit, masa nggak bisa ngasih contoh? Sambil beringasan, ya, sambil ya ngamuk-ngamuk lah. Orang ngomong sering, diam, sakit, dang, seperti itu, ya. Jadi naudzubillah, ketika kita sakit, kita harus bersabar, ya. Bersabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kisah dari Abu Hurairah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW bertanya, "Man asbahal yauma minkum sha'ima?" Siapa hari ini di antara kalian yang sedang puasa? Qala Abu Bakrin ana. Berkata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Qala man ada minkumul yawma maridon. Nabi bertanya lagi, siapa yang hari ini kalian menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Saya, kata Abu Bakar. Qala man syahida minkumul yawma janazatan. Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah, mengurus, menyolati dan menguburkan jenazah? Qala Abu Bakar, ana. Saya ya Rasulullah. Qala, Nabi bertanya lagi, man at'amal yauma miskinan. Siapa yang hari ini sudah memberikan makan orang miskin? Qala Abu Bakar, ana. Saya ya Rasulullah. Masya Allah. Bisa nggak kalian mencontoh Abu Bakar? Hari itu dia berpuasa. Hari itu juga dia menjenguk orang. Hari itu juga dia mengantar jenazah. Hari itu juga dia memberi makan orang miskin.
kebaikan dikerjakan sekaligus dalam satu hari. Kata para ulama, ya, kalau kalian sedang berpuasa ini, kata para ulama, kalian cari. Di saat kalian puasa itu kalian cari siapa orang sakit, jenguk. Setelah menjenguk orang sakit, kalian mendengar ada jenazah misalnya, wah langsung sudah dapat 2 kan? Atau ketemu jenazah dulu, dapat 2, cari orang sakit. Tinggal 1, kalau 1 ini gampang, ngasih makan orang miskin. Majtama'a hadhil khisalu fi rajulin fi yaumin illa dakhalal jannah. Apa artinya? Iya. Majtama'a. Putri, apa artinya? Majtama'a, tidaklah berkumpul hadhil khisal, semua ya bentuk yang demikian atau semua kebaikan ini fi rajulin, pada seseorang, fi yaumin, dalam satu hari, illa dakhalal jannah. Apa? Melainkan pasti masuk surga. Ini menunjukkan apa? Abu Bakar ahlul jannah. Menunjukkan bahwasanya Abu Bakar ini pasti masuk surga. Kenapa? Karena ditanya, siapa yang hari ini puasa? Saya. Siapa yang baru menjenguk orang sakit hari ini? Saya. Siapa yang barusan mengantar jenazah? Saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah ngasih makan orang miskin hari ini juga? Saya ya Rasulullah. Maka sudah pasti Abu Bakar masuk surga. Apakah kalian bisa seperti ini juga? Biarlah. Apakah bisa kita seperti ini juga? Bisa. Ya. Biarlah, nggak apa-apa. Bisa ya. Karena Ustaz Yuti juga didengerin untuk masyarakat dunia tahu. Ya. Bisa ya. Jadi kalau kita bisa mengumpulkan perkara yang 4 ini dalam satu hari, insya Allah masuk surga. Tapi ini perkara yang sangat sulit. Dia puasa pada hari itu, kemudian hari itu juga dia menjenguk orang sakit, kemudian pada hari itu juga dia mengantar jenazah, kemudian pada hari itu juga dia memberi makan orang miskin. Kira-kira yang susah itu yang mana? Masa harus nyuruh orang mati dulu ya? Tapi ingat, 4 perkara ini kalau memang rezeki seseorang, insya Allah dia akan dapat. Ya, 4 perkara ini kalau memang tanda-tanda kebaikan untuk dia, insya Allah dia akan dapat. Ya. Dan kalian mungkin suatu saat puasa Ramadan misalnya, ya, ya kan? Puasa Ramadan kan wajib kan? Sudah meninggal dunia bulan puasa kemarin ada mah? Ada ya? Ada itu. Berarti kalian harus ingat, wah ini harus menyaksikan jenazah. Ingat lagi, menjenguk orang sakit. Jangan, dok sakit dok, mau dijenguk. Betul-betul cari informasi siapa yang sakit. Ya, Mang, siapa yang sakit Mang? Oh saya sakit kepala. Ya, tanya ya siapa yang sakit. Kemudian yang muda
memberi makan orang miskin, misalnya satu bungkus berapa? 10.000, 11.000, paling mahal 15.000. Atau belikan soto, tambahkan nasi, ini untuk orang miskin. Tambah sate, tambah bakso, tambah tekwan. Yang jelas memberi makan orang miskin. Santri misalnya ada yang miskin, nggak apa-apa, sama aja. Walaupun dia santri tapi miskin, boleh. Ya nggak mesti harus nyari masyarakat, nggak mesti. Santri kalau sakit, nah santri juga kalau sakit juga boleh. Misalnya ya si Muhammad misalnya. Nah kemarin siapa yang sakit? Muhammad ya, yang dia minum obat sampai muntah, kita jenguk. Ya, itu sudah dianggap menjenguk orang sakit. Supaya apa? Supaya mendapatkan surga. Ya, tidaklah berkumpul 4 perkara ini di dalam diri seseorang, artinya dikerjakan oleh seseorang pada satu waktu. Ya, di hari itu juga illa dakhalal jannah. Memang ini susah, tapi masya Allah, ya nilainya langsung masuk surga. Ya, maka ketika kalian mendapatkan kesempatan yang seperti ini, ya berusahalah untuk menggapainya, berusahalah untuk meraihnya. Dan kita sudah tahu ya bahwasanya menjenguk orang sakit itu termasuk apa? Hak seorang muslim. Menyaksikan, mengantar jenazah juga termasuk hak seorang muslim. Memberikan makan orang yang miskin juga termasuk kewajiban sesama kaum muslimin. Ya, perintah Allah untuk memberikan, kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, termasuk tanda-tanda orang yang masuk neraka, dia nggak mau perhatian terhadap anak yatim, nggak mau menolong, membantu dan memberi makan orang miskin, tidak mau memperhatikan mereka. Jadi kita jangan sampai orang yang miskin, orang yang yatim kita telantarkan, ya, kita biarkan. Baik. Berapa menit lagi? 8 menit lagi. Baik. Dan keutamaan menjenguk orang sakit itu diantaranya tadi ya, kita akan mendapatkan keutamaan surga kalau bisa mengumpulkan dengan yang 3 tadi. Ulangi, 1 puasa, 2 menjenguk orang sakit, 3 mengantarkan jenazah, 4 memberi makan orang Ingat, siapa tahu nanti kalian akan mendapatkan yang 4 ini. Insyaallah yakinlah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Ini mungkin pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, sebagai penutup sebutkan hak seorang muslim.
Baik. Pertama apa? Mengucapkan salam, ya, memberi salam. Assalamualaikum. Kalau menjawabnya wajib, ya, wajib menjawab salam. Kemudian yang kedua, iadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga apa? Ijabatu dakwah, memenuhi undangan. Yang keempat, ittibaul janaiz, mengikuti, menyaksikan, memandikan, menyolati, menguburkan jenazah. Yang kelima, tasmitul atis. Kalau dia bilang, kalau bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kita katakan, kita doakan yarhamu. Orang yang bersin menjawab lagi yahdikumu. Ada satu lagi di dalam riwayat yang lain, idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, maka berilah nasihat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.